Nah, saat ini Mas Hari Darsono, kita juga sudah punya teman untuk juga memperkuat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bambang, ya Pak Arief, dan kemudian Mas Hari Darsono. Ada Pak Andrew Tani. Ini Pak Andrew ini sudah puluhan tahun saya nggak ketemu. Jadi senang sekali saya hari ini bisa bertemu orang-orang yang sudah lama tidak saya lihat atau saya tidak sapa lagi. Nah, zaman-zaman saya reporter di lapangan itu ketemu ya. Jadi hari ini bertemu kembali untuk satu acara yang penting. Dan Pak Andrew ini saya kenal orang yang punya jaringan luar biasa sebagai orang yang sering dimintain pandangan sebagai konsultan yang punya connection yang luar biasa, bukan nasional aja tapi internasional ya. Korporasi besar maupun korporasi menengah. Tapi hari ini kita ingin mendengarkan dari Pak Andrew Tani, dari perspektif Anda melihat apa yang menjadi tantangan ya ekonomi Indonesia, sedikit aja ekonominya, tapi kita akan lebih masuk kepada apa yang harus dipersiapkan ya oleh teman-teman yang bergerak di usaha retail, UMKM, apapun jenis usahanya, karena impact-nya toh sama. Tapi cara bangkitnya yang mungkin kita bisa dengarkan dari Anda dengan pengalaman Anda mengoneksi berbagai korporasi, kemudian tentu saja perspektif Anda ya melihat situasi dan kondisi sekarang. Silakan Pak Andrew. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Andi Noya, sobat saya. Lebih dari 30 tahun saya kenal Pak Andi Noya, maka saya merasa at home di sini. Terima kasih. Terima kasih. Saya diberi waktu berapa lama Pak Andi biar saya bisa memacu apa yang akan saya sampaikan? Berapa Betul. menit Pak? Jadi memang saya ini kurang disiplin dalam mengatur waktu dari tadi. Tapi kenapa? Karena saya terkesima pada pembicara-pembicara yang hadir. Ini menurut saya kalau dipotong sayang sekali karena ini sangat substansi. Nah, saya kasih waktu Anda 30 dari harusnya 20 menit, 30 menit. Saya ini mengobrak-abrik aturan main dari panitia, mohon maaf. Dan teman-teman saya juga mohon maaf waktu Anda mungkin agak kesita lebih banyak, tapi ini menurut saya sangat penting. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kenapa saya agak longgar di sini, nggak keras. Karena percuma kita ngatur waktu terlalu ketat, tapi substansinya kita nggak dapat. Nah, di sini saya lihat banyak sekali, 419, 420 yang hadir. Jadi langsung aja Pak Andrew, 30 Terima kasih untuk Anda. Terima kasih. Saya menghargai sekali keputusan ini. Bapak-bapak dari IPB yang saya hormati, para Pak Arief dan para rektornya, teman-teman dari YouCoach yang bersama dengan IPB menyelenggarakan Business Hack pada tanggal 19 Juni ini. Terima kasih atas undangannya untuk berbagi. Kepada Pak Frans Budi Pranata khususnya yang menghubungi saya setelah saya minggu lalu diundang oleh Kementerian BUMN untuk bicara kepada seluruh direksi juga melalui medium webinar seperti ini. Di sana saya membawakan bahan yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Perkenankan saya Bapak Moderator untuk mulai dengan menunjukkan layar saya ini. Dapatkah terlihat dengan jelas? Iya, sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Jadi kami tanyakan kepada Pak Frans. Pak Frans, saya akan bicara dengan BUMN. Bapak minta saya bicara mengenai apa topik. Lalu dia katakan, Pak Andrew, tolong sampaikan persis apa yang Anda sampaikan kepada BUMN. Oke, saya sampaikan persis karena itu yang diminta. Namun tadi setelah mendengarkan Pak Menteri dan Pak Darsono, Sir Darsono, maka saya melihat, oh begitu tujuannya Pak Frans. Saya melihat sekarang. Kenapa? Kepada teman-teman dari sektor ekonomi yang disebut UMKM itu, apa relevansinya bahan yang kami bawakan kepada perusahaan-perusahaan
badan usaha milik negara. Saya nanti akan menjelaskan di mana celahnya itu. Kami akan memaparkan di sini apa yang kami sampaikan seperti ini. Selama berpuluh-puluh tahun, direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan besar beserta pendahulu mereka telah membangun bisnis yang baik selama ini dengan mengindahkan 6 pilar efektivitas organisasi. 1. Kesehatan keuangan. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Produktivitas dan efisiensi. 5. Inovasi. Dan 6. Kualitas SDM dan budaya kerja. Selama ini, semua pemangku kepentingan dapat dipuaskan. Omset menghasilkan laba. Laba menghasilkan dividen untuk pemegang saham. Tantiem pun aman. Tiba-tiba, dalam hitungan tidak sampai 10 tahun, dunia yang kita kenal dengan sangat akrab itu berubah secara mendasar. Pada awalnya kita masih bisa acuh tak acuh. Belakangan tidak bisa lagi. Karena sudah mengancam eksistensi usaha kita sendiri. Apa yang terjadi? Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi melahirkan internet sebagai penyebab awalnya. Maka kita menyebutnya sebagai lahirnya digital economy. Ekonomi digital. Kalau saya sendiri menyebutnya zaman edan. Sebenarnya penamaan digital economy telah membuat banyak orang keliru dalam menyikapi perubahan mendasar ini. Bukan hanya di tanah air loh. Lihat berita ini. CNBC melaporkan General Electric, Ford, Procter & Gamble gagal transformasi digital. Uang yang terbuang sia-sia 900 miliar dolar. Dari pengeluaran total 1,3 triliun dolar, 900 miliar habis sia-sia. Yang mereka temukan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut. Saya membacanya, mencoba menerjemahkan. Companies have discovered creating processes, implementing tools, and identifying workflows is straightforward. Perusahaan-perusahaan menemukan bahwa meningkatkan proses, menerapkan peralatan teknologi dan workflow itu sebenarnya sederhana atau straightforward. Changing people is hard. Mengubah manusia itu yang susah. Yang dimaksud di sini konteksnya adalah pola pikir daripada manusia yang sekarang populer disebut mindset. And organizations that are unable to get the right message to the right people at the right time will find it downright impossible. Organisasi yang tidak mampu mengirimkan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat akan gagal melakukan transformasi itu. Sesungguhnya kalau lihat dari berita ini, bolehlah kita tidak kecil hati. Wong mereka itu yang raksasa-raksasa aja salah kok. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang notabene eksis selama puluhan kalau bukan ratusan tahun disalib oleh perusahaan-perusahaan seumur jagung yang lebih mengerti tantangan dan peluang dari zaman edan ini. Lihat daftar di halaman berikut ini. Pada tahun 2008, yang Anda perlu hitung di sini adalah bulatan yang warna coklat, itu namanya raksasa industri. Yang biru itu raksasa yang mengandalkan digital.
di tahun 2008 hanya 3 di antara 10 yang digital. Itu 10 tahun sebelumnya. Tahun 2018 apa yang terjadi? Coba lihat daftarnya. 2018 1, 2, biru, dihitung yang biru, 4, 5, 6, 7 perusahaan dari 10 perusahaan terbesar di dunia digital atau lahir daripada makan di bisnis digital yang kita sebut tadi. Hanya 3 yang masih dari dunia industri. Dalam 10 tahun, saya lupa katakan, di antara 7 perusahaan ini 5 belum ada 20 tahun umurnya. Berarti mereka mengalami suatu peningkatan pertumbuhan omset yang eksponensial. Kok bisa nyalip semua perusahaan lain masuk ke dalam daftar 10 perusahaan terbesar di dunia, ya kan? Nah, pertanyaan mesti kita tanyakan ini. Apa gerangan yang tidak atau belum sampai sekarang dipahami oleh perusahaan raksasa yang tumbuh berkembang selama era industri? Apa gerangan yang diketahui, yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang seumur jagung itu, sehingga mereka bisa nyalip? Di sini yang saya lihat, kenapa saya diundang oleh Pak Frans. Anda UMKM, kalau Anda mengambil langkah yang tepat dalam 20 tahun ke depan ini, atau nggak nyampe, Anda bisa masuk 10 terbesar di Republik Indonesia. Ya salah satu lah dari Anda yang ada di sini. Begitu kali ya Pak Frans ya, maksudnya. Artinya apa? Mumpung masih buta nih, masih bingung nih perusahaan-perusahaan raksasa ini, mumpung mereka belum mengerti gimana nyikapin ini, nah Anda lah yang kecil, yang namanya lincah, yang tidak terbeban oleh masa lampau, punya pikiran. Ambil kesempatan ini. Terima kasih Pak Frans, saya sudah mengerti kenapa saya diundang. Nah, menurut hemat saya, jawaban terbaik dari Kevin Kelly, ini rekannya Pak Andi Noya, dari dunianya juga nih. Beliau adalah redaktur dari majalah Wired Magazine. Dia memaparkan penjelasan mengenai network economy. Perkenankan saya untuk membaca. The grand irony of our times is that the era of computers is over. All the major consequences of standalone computers have already taken place. Computers have speeded up our lives a bit, and that's it. In contrast, all the most promising technologies making their debut now are chiefly due to communication between computers. That is, to connections rather than computations. And since communication is the basis of culture, fiddling at this level is indeed momentous. Saya coba terjemahkan. Ironisnya, zaman kita ini adalah era komputer sudah selesai. Semua konsekuensi daripada percepatan dan akurasi itu sudah terjadi. Komputer mempercepat kehidupan kita, ya selesai. Sebaliknya, semua teknologi yang sangat menjanjikan baru sekarang ini mengandalkan communication, bukan computation. Anda bertanya, kenapa ya ngomong begitu? Saya mau kasih tahu Anda. Dia tulis ini tahun 1997. Ya kan? Tahun 97 itu, ya kan, umurnya dari Facebook, umurnya daripada Twitter, umurnya dari YouTube itu masih muda, nggak ada 10 tahun, ya kan. Dia menulis ini, dia memprediksi tahun 97. Nah,
Ada yang dengerin dia nggak? Nggak ada yang dengerin, ya kan? Nggak ada yang dengerin dia, ya kan? Tahun berikutnya, tahun 98, US Army War College. Amerika Serikat punya ini nih, punya angkatan darat, punya sekolah. Seskoad ya, kalau ya Pak Andi ya, Seskoad kali ini ya. US Army War College. Mereka menerbitkan satu paper dan mempopulerkan istilah VUCA. Kalau Anda dengar istilah VUCA, itu keluar tahun 98. Setahun setelah rekannya Andi Noya menulis ini. Ya kan? VUCA itu singkatan daripada volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Artinya apa? Mereka itu menggambarkan dunia politik, geopolitik pasca Perang Dingin. Sebenarnya bukan bisnis. Ketika US Army War College mengeluarkan VUCA, mereka tidak menggambarkan bisnis. Tapi yang namanya media, teman-temannya Pak Andi Noya ini ya ambil aja itu VUCA. Sekarang jadi dipakai oleh sekolah-sekolah. Ya, kita semua mengenal lah VUCA itu. VUCA, volatil artinya banyak perubahan. Uncertain, tidak menentu. Kompleks, jelas kompleksitas. Ambigu, susah dinalar. Dunia ini akan jadi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah kita menyiasati VUCA itu, kita ketimpa lagi, namanya ketimpa tangga itu, pandemi COVID-19 gitu loh. Belum selesai kita beresin VUCA, udah ada tantangan yang namanya pandemi. Nanti saya akan kembali ke sana. Saya mau Anda mengerti dahulu apa yang disebut network economy yang digambarkan oleh beliau ini. Karena ini kalau Anda tidak mengerti, ya Anda tidak akan bisa memanfaatkan seperti yang dilakukan oleh yang seumur jagung itu, yang bisa nyalip raksasa-raksasa. Mereka ngerti gitu loh. Ya kan? Ada 4 aturan main katanya sih. 1, dunia sekarang kekayaan mengalir langsung dari inovasi, bukan dari optimalisasi. Mencetak kekayaan yang tidak pasti dari sesuatu yang belum diketahui, daripada mencari peningkatan yang pasti dari sesuatu yang sudah diketahui. Mau 1, kekayaan mengalir langsung dari inovasi. Nah, perusahaan-perusahaan raksasa itu dari tahun ke tahun, kalau meningkat aja 15-20%, udah bagus, udah seneng. Kenapa? Ya optimalisasi. Apa yang ada diperbaiki, dibikin lebih cepat, lebih apa? 20% deh bos, targetnya. Kalau Anda bicara dengan perusahaan-perusahaan startup, bos, tahun-tahun itu bisa 100%, 200% pertumbuhannya gitu loh, ya kan? Ya kan? Nah, kedua, suasana yang ideal untuk menggali yang belum diketahui tadi itu adalah yang memelihara kelincahan dan kelenturan dari jaringan. Ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan raksasa, ya kan? Kenapa? Karena perusahaan raksasa itu dibangun dengan command and control. Organisasinya itu hierarkis, ya kan? Nggak ada yang namanya hierarkis itu jadi inovatif gila. Nggak ada. Karena semua ide itu berasal dari mana-mana dengan kecepatan yang luar biasa. Anda mengatakan, Pak, kami udah punya inovasi dari dulu. Iya bener. Tapi inovasi yang dibutuhkan sekarang inovasi lincah. Agile innovation, bukan hanya just innovation gitu loh. Ya kan? Nah, itu bisa diwujudkan hanya dengan jaringan atau network organization, bukan dengan command and control. Ketiga, keberhasilan menggali yang belum diketahui menuntut ditinggalkan apa yang sudah diketahui melalui disrupsi atas apa yang selama ini diandalkan. Ini yang edan gitu loh, ya kan? Kalau Anda mau tahu sebetapa edannya ini nih, ya kan? Ingat aja ya Kodak, perusahaan Kodak. Siapa yang nggak tahu dari generasi kita ya Pak Andi ya? Kodak ada di mana sekarang? Bangkrut kan? Perusahaan yang ratusan tahun umurnya,
tahun 2012 terpaksa tutup. Kodak itu menciptakan digital camera tahun 1975. Apa yang dilakukan sama Kodak? Masuk laci, iya kan? Ya karena yang nomor 3 ini, ngapain? Kita udah make money bagus kok, nggak akan keluarin yang bagus, gitu, baru gitu loh. Sedangkan yang dituntut sekarang belajar dari Amazon, Jeff Bezos, ya kan? Perusahaan yang nilainya sekarang, nilai kapitalisasi pasar $1 triliun. Satu perusahaan loh itu, satu perusahaan, satu PT namanya Amazon itu. Nilai enterprise value-nya $1 triliun. Ya nggak? Gila nggak itu? Dia mengatakan yang membesarkan itu, ya kan? Si Jeff Bezos namanya. Dia bilang gini, satu-satunya sumber daripada kesinambungan zaman ini adalah kelincahan. Apapun yang Anda lakukan akan bisa ditiru. Jadi disrupsi apa yang Anda sudah lakukan. Anda yang mendisrupsi dirimu, bukan mempertahankan apa yang Anda nikmati. Ya kan? Itu nomor 3. By the way, ada istilah dari pemenang Nobel Economics yang dia sebut endowment effect, ya kan? Kita ingin mempertahankan sesuatu yang memang mendatangkan keuntungan bagi kita. Ini edan, meskipun mendatangkan bagus sekarang, disrupsi. Karena kalau nggak orang lain yang akan melakukan kok. Ya mendingan you lakukan sendiri, kira-kira begitu. Nah, edan bener. Yang keempat, siklus temukan, kembangkan, disrupsi akan terjadi lebih cepat dan lebih intens daripada sebelumnya. Nah inilah the 4 rules of the new economy, gitu loh, ya kan? Ini sebenarnya yang what they don't get it, gitu loh. Perusahaan raksasa they don't get it, gitu loh. Nah mumpung mereka they don't get it, ya perusahaan kecil yang ambil kesempatan. Itu idenya Pak Frans, gitu loh, ya kan? Lakukanlah dengan lincah UMKM sekarang. Jadilah seperti yang namanya Facebook, namanya YouTube, yang namanya Twitter itu loh, ya kan? Mereka itu belum ada 20 tahun. Dari 7 perusahaan tadi yang masuk top 10 terbesar, cuma 2 yang lebih dari 20 tahun. Apple sama Microsoft, gitu kan? Ya demikian. Nah, apa yang terjadi sekarang? Buka. Ini aja belum dikuasai, udah ketambahan D, gitu loh. Buka aja bingung, tambah lagi D. Nah, ini dari saya, bukan dari teman-temannya Pak Andinoya nih. D itu danger to health, ya kan? Buka itu udah sesuatu yang perlu kita tangani, ketambahan lagi D. Nah, banyak perusahaan sekarang sibuk dengan D, lupa bukanya, gitu loh. Jadi banyak perusahaan sekarang, nggak salah loh, garis bawahi, nggak salah. D itu nomor 1, namanya nyawa, namanya kesehatan. Ya memang benar. Kita nyusun protokol supaya cuci tangan, pakai masker, nggak salah itu semua. Distancing, berjarak, bagus itu. Tapi buka nggak pergi bos, tetap aja ada, gitu loh. Cuma nambah aja beratnya daripada apa yang kita perlu lakukan, transformasi itu. Nah menurut hemat kami apa yang menjadi PR, ya kan? Transformasi di era ekonomi digital. Saya gunakan digital karena semua udah senang kan, ya udah. Menurut saya sih network economy kan ya, adalah pertama dan terutama transformasi pola pikir. Diterapkan dengan membangun network organization yang memiliki jaringan winning team untuk mewujudkan transformasi ke budaya digital. Jadi kalau kita lihat ada transformasi ke pola pikir dulu, bangun network organization dengan jaringan winning team, buntutnya adalah budaya digital. Di mana budaya digital itulah yang sebenarnya cocok untuk perusahaan meraih peluang mengatasi tantangan
yang ada dalam network ekonomi itu. Pola pikir kami nyusun dengan kata-kata SECU dan VUCA. Kami menyebutnya SECU dan VUCA karena kalau menurut hemat kami yang disebut digital mindset atau pola pikir digital itu harus yin and yang. Daripada pola pikir lama jangan dibuang, jangan dikira optimalisasi nggak ada gunanya lagi. Ada tempatnya. Jadi harus ada gabungan di antara dua ini, maka kami sebut yin and yang gitu kan. Kalau optimalisasi itu mencari peningkatan yang pasti, inovasi itu inovasi lincah mencetak kekayaan yang tidak pasti, ya kan? Jadi jangan kalau ada anak buah perusahaan kita datang ke bos mengatakan, bos, gue punya ide baru nih, gue mau eksperimen, ini jalan keluar yang baru nih. Nah, jawabnya si bos apa sekarang? Kamu cari jalan keluar itu pintu, keluar kamu sekarang, gitu, ya kan? Jalan keluar yang saya cari yang pasti, kalau enggak ya jangan ngomong lagi deh. Kita nggak mau eksperimen, gitu kan? Sesuatu yang sudah diketahui sekarang yang belum diketahui. Jadi sekarang itu jangan berasumsi Anda sudah tahu pasarnya mau apa gitu loh. Keluar dari gedung, wawancarain itu usernya, ketahui. Jadi inilah sebenarnya yang kami sebut sebagai yin and yang daripada the digital mindset. Jadi bukan membuang yang lama, optimalisasi, tapi menggunakan pada tempatnya. Sedangkan inovasi lincah ini yang memang susah gitu loh. Kalau teman-teman dari tadi, dari Sir Darsono sampai dengan Bapak Menteri yang saya hormati, Pak Menristek, memang betul manusia itu, maaf kalau saya ngomong begini, alam semesta kilaf. Gila nggak nih Pak Andi Noya nih? Maksudnya kilaf begini, ketika manusia diciptakan tidak ada reset button, nggak ada tombol begitu dia pencet langsung reset apa yang dipikiran dia, enggak. We are creatures of habit. Kita itu memang diprogramkan oleh masa lampau. Nah kalau masa lampau itu tidak berlaku lagi seperti sekarang, maksudnya udah berubah total kan. Orang itu mau beli, nggak mau naik mobil lagi gitu kan. Orang itu mau nonton, ngapain buka TV. Maka Pak Andi Noya udah jarang live streaming sekarang. Ya. Betul sekali. Ya, iya dong. Namanya anak kita mana ada yang nonton TV. Itu tadi pola pikir. Tapi pola pikir saja kurang. Organisasi pun harus transformasi atau disesuaikan lah. Kami menyebutnya network organization. Yang kita miliki sekarang, command and control, tidak akan menjawab tantangan ataupun meraih peluang daripada the network economy. Yang dibutuhkan sekarang dikembangkan adalah network organization. Di dalam organisasi kita bukan lagi hierarkis, melainkan kolaboratif. Jadi kami ada definisi agak panjang tapi nggak apa-apa ya. A network organization is a lasting collaborative arrangement of autonomous divisions, subsidiary business units, or legally independent companies that are orchestrated by a trusted core entity towards a compelling common goal of marketing and producing a specific product mix using social mechanisms for engagement, planning, coordination, and control. Ngerti nggak? Pak Indro, ya. Bagus sekali. Waktu tinggal 2 menit. Oke, selesai Pak, selesai. Network organization itu yang kita miliki sekarang akan meninggalkan yang namanya command and control dengan 5 unsur ini. Kita ingat kembali apa yang disampaikan. Transformasi di era ekonomi ini adalah pertama dan terutama transformasi pola pikir yang diterapkan dengan membangun network organization yang memiliki jaringan winning team untuk mewujudkan transformasi ke budaya digital. How do you do that? 3T kami titip: terarah, terpadu, dan terukur. Datanglah hari Senin 22 sampai 25 Juni
untuk menghadiri winning teams. Nah, ini iklannya, Pak. Kalau nggak ada ini ya nggak afdol lagi. Kami akan memberikan diskon yang besar siapapun yang punya namanya AIPB, punya identitas. Ya, Pak Rektor, kami berikan special price untuk Akadim. Demikian, terima kasih. Kami mengakhiri di sini. Makasih, Pak. Saya lihat hari ini lengkap sekali ya pemahaman kita, pengetahuan kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian yang ada di sini juga mendapatkan manfaat seperti yang saya rasakan hari ini. Dan saya lihat luar biasa, masih tetap bertahan di angka 400 orang yang mendengarkan.